Hal ini dikarenakan nilai min atau rata-rata ini adalah nilai ukuran pemusatan yang dianggap paling representatif, paling bisa mewakili dari data-data yang kita miliki. Karena apa? Karena dalam perhitungan nilai min atau rata-rata ini, kita melibatkan semua data yang kita miliki gitu. Namanya representatif berarti kan ini ya, apa namanya, sangat mewakili gitu, mewakili setiap titik-titik nilai yang ada dalam data yang kita miliki. Itu kenapa dianggap representatif? Karena dalam perhitungannya itu dia melibatkan setiap nilai data yang ada pada himpunan data yang kita miliki gitu. Nah, rumusnya itu kan seperti ini kalau rata-rata ya. Jumlahan data totalnya, kemudian dibagi N, banyaknya sampelnya. Nah, kalau dari rumus ini kan kelihatan bahwa untuk menghitung nilai rata-rata itu setiap nilai itu mempunyai kontribusi kan. Setiap nilai data itu kan dipertimbangkan nilainya. Jadi setiap nilai data itu berpengaruh terhadap rata-rata. Itulah mengapa rata-rata itu dianggap sebagai nilai yang paling representatif dibandingkan dengan ukuran pemusatan lain, misalkan median dan modus. Nah, ini adalah untuk data tunggal. Gampang ini, kalian pasti sudah tahu. Nah, ini adalah contoh pembahasannya. Contohnya misalkan kita punya data tentang gaji dari 12 alumni FISIP UPN gitu misalkan ya. Gajinya sekian, ini dalam ini ya, dalam ribuan ya. Jadi 3,4 juta, 3,5 juta, 3,6 juta gitu. Nah, setelah dihitung nilai rata-ratanya itu ternyata 3,54 juta. Berarti interpretasi yang bisa kita ambil itu adalah bahwa satu nilai tunggal yang bisa kita ambil untuk mewakili seluruh nilai-nilai ini, nilai yang berkaitan dengan gaji dari alumni FISIP itu adalah sekian, 3,54 juta. Atau dengan kata lain rata-rata besarnya gaji pertama untuk lulusan FISIP setelah dia diterima bekerja untuk pekerjaan pertamanya itu adalah sekitar 3,54 juta. Nah, kemudian untuk rata-rata data kelompok. Jadi kalau kita punya data kelompok, itu kita juga bisa menentukan berapa besar nilai rata-ratanya tanpa kita tahu berapa nilai untuk setiap data tunggalnya ya. Jadi kalau kalian cuma diberikan data kelompok yang bentuknya di tabel distribusi frekuensi seperti ini, kalian juga bisa tentukan nilai rata-ratanya ya. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata hitungnya itu kalian gunakan persamaan kedua ini. X bar sama dengan 1/n sigma mj kali fj, di mana j-nya mj itu menunjukkan titik tengah untuk kelas ke J. Nah, fj itu adalah frekuensi kelas ke J. J-nya ini berjalan dari 1 sampai K, dengan K adalah jumlah kelas gitu. Jadi misalkan di sini kelasnya 7, berarti kan K-nya 7, seperti itu. Nah, kalau kalian mau menyusun tabel distribusi mau menyusun nilai rata-rata untuk data kelompok, itu kalian bisa pakai tabel distribusi yang seperti ini. Bisa juga kalian nanti pakai tabel distribusi yang ini intervalnya pakai model yang kurang dari sama dengan itu, yang seperti minggu lalu sudah kita pelajari. Ntar saya bukakan lagi tabelnya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas yang ini ya, yang tabel distribusi frekuensi pakai pendekatan yang ini, pakai yang apa namanya, yang kurang dari sama dengan, yang biar rapat, tidak ada ininya ya, tidak ada apa, tidak ada selisih atau jarak antar kelas gitu. Nah, kalau untuk menghitung rata-rata
untuk data kelompok kalian bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini gitu. Nggak ada yang salah, dua-duanya benar. Nanti yang membedakan itu adalah di titik tengahnya. Kalau kalau kalian pakai yang ini, itu nanti titik tengahnya akan geser, beda sama yang ini ya, agak berbeda dengan yang ini. Kalau kalian lihat di sini, titik tengahnya itu bergeser sekitar setengah ya, 0,5 ya. Kalau yang ini tuh kan 14,5, ini 15 gitu. Jadi ada perbedaan sebesar 0,5 pada titik tengahnya. Ini tidak apa-apa. Apa namanya? Walaupun ada perbedaan itu tidak dianggap sebagai suatu kesalahan gitu. Karena memang pendekatan untuk mendefinisikan intervalnya itu berbeda. Nah, kapan kalian pakai ini yang tabel distribusi frekuensi yang ini? Kapan kalian pakai tabel distribusi frekuensi yang ini? Coba, saya pengen tahu menurut kalian kapan digunakannya. Arindra, menurut Arindra kapan? Minggu lalu sudah kita sempat bahas kan. Ini sekaligus untuk refresh ingatan kita tentang materi minggu lalu. Coba Arindra, kapan kita pakai yang ini? Kapan kita pakai yang ini? Lupa ya? Ya, nggak apa-apa. Berarti saya coba tanya ke yang lain. Coba. Rahel Valentina. Coba, kalau menurut Rahel, kapan kita pakai ini? Kapan kita pakai ini? Coba. Kalau untuk buat histogram itu kan memang diarahkannya ke sini ya, karena biar intervalnya itu rapat kan, tidak ada jedanya itu kan. Nah, sekarang kalau misal kita mau menghitung rata-rata gitu, kita perluas bukan hanya untuk buat histogram, tapi kita mau buat rata-rata. Kalau mau menghitung rata-ratanya saja gitu, tanpa untuk keperluan buat histogram, berarti kapan kita pakai ini, kapan sebaiknya kita pakai ini, kapan sebaiknya kita pakai ini. Coba, oke mungkin Rahel ini ya masih uh, lupa. Oke, coba Raihan Aji, kapan? Bisa jelaskan ke saya nggak? Dan ke teman-teman, kapan uh, Raihan sebaiknya pakai ini, kapan sebaiknya pakai ini? Kapan Raihan? Lupa ya? Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Coba siapa yang ingat? Aurel ingat nggak Aurel? Kapan Aurel pakai Eh,
Mungkin yang bawah itu untuk histogram, Pak. Bukan untuk histogram. Kita sekarang topik pembahasan kita kesampingkan dulu yang histogram. Sekarang fokusnya untuk ini mengukur ukuran pemusatan. Kapan sebaiknya? Untuk keperluan untuk keperluan menghitung ukuran pemusatan. Dalam hal ini rata-rata. Ini kaitannya dengan bentuk data yang kita miliki gitu. Kapan pakai yang ini? Kapan pakai yang ini? Sebelumnya izin menjawab. Ya, silahkan Arindra. Mungkin Oh, sudah kalau ketemu. yang mungkin kalau Ya. yang bawah itu untuk misalnya 13,5 gitu sampai 17,5. Berarti intinya ini ya. Kalau yang bawah ini ketika data yang kita miliki itu banyak desimalnya gitu dan selisihnya rapat gitu ya. Contoh misalkan apa? Data suhu ya. Suhu kan biasanya 33,1, 33,1, 33,2. Mungkin kan? 33,9 gitu misalnya. Nah, ini kan rapat kan selisihnya. Maksudnya desimal dan selisihnya itu kecil-kecil gitu. Nah, kita dianjurkan pakainya ini ya. Kalau mau ngitung apa namanya? Membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, kalau yang ini itu kita pakai kalau memang data yang kita miliki itu bulat gitu. Apa namanya? Datanya bulat dan kita bisa memastikan setiap data itu bisa punya kelas. Bisa dimasukkan ke kelas 1, kelas 2 atau kelas ke-7 gitu misalkan. Jadi seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk latihan soal yang ke bawah itu saya pakainya yang ini dulu deh. Karena yang ini nanti silahkan untuk kalian belajar sendiri ya. Tapi ya konsepnya sama gitu. Kayak misalkan contohnya ngitung rata-rata nih. Rata-rata data kelompok. Titik tengahnya kan kalau nilai titik tengah itu kan ini ya batas atas bagi batas dikurangi batas bawah bagi 2. Ditambah bagi 2 ya. Kalau yang ini ya sama. Batas atasnya berarti kalau yang ini 17 ditambah 13 dibagi 2, titik tengahnya 15 gitu. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Untuk data kelompok, rata-rata hitungnya itu kan tadi seperti ini ya. Nah, M1 F1, M2 F2 sampai MK FK per F1 F2 sampai FK ditambah. Nah, MC ini titik tengah, FJ ini frekuensi, N ukuran sampel, J-nya banyak kelasnya. Nah, dengan mengacu pada tabel distribusi frekuensi yang ini, itu kita peroleh rata-ratanya itu adalah 24,42. Nah, kita bandingkan kalau pakai yang rata-rata data tunggalnya. Bentar. Nah, kalau pakai kemarin udah sempat saya coba hitung ya, kalau untuk yang pakai data tunggal itu dia dapatnya itu 24,28. Nah, ini kan ada perbedaan. Yang satu 24,42, yang satu 24,28. Dua-duanya ini benar, nggak ada yang salah. Karena apa? Karena pendekatan untuk menghitungnya kan udah berbeda. Kalau misalkan yang data tunggal itu kan berarti dia menghitungnya kan titik per titik kan. Nah, sedangkan kalau untuk yang data kelompok dia kan tidak lagi memperhatikan titik per titik. Tapi dia memperhatikannya itu kan hanya berdasarkan kelasnya kan, intervalnya. Itulah yang menyebabkan adanya perbedaan nilai ini. Tapi dua-duanya itu benar. Nah, perbedaannya itu
walaupun ada perbedaan, tapi perbedaannya itu biasanya tidak signifikan ya. Jadi misalkan di sini 24, sini 29 gitu. Itu tidak seperti itu. Biasanya perbedaannya itu hanya di angka desimalnya saja yang beda. Untuk rata-rata jelas? Kalau jelas saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya itu adalah median. Jadi kalau median itu juga merupakan salah satu ukuran pemusatan, di mana median itu didefinisikan sebagai nilai di tengah-tengah data ketika seluruh nilai data itu telah disusun dalam urutan naik atau turun. Jadi kalau kita mau hitung median itu kan datanya berarti harus diurutkan dulu ya, dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil juga bisa. Nah, kemudian nilai median itu berarti dia membagi membagi data yang kita miliki itu menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi setengah-setengah ya. Kalau digambarkan dalam garis bilangan misalkan seperti ini. Anggaplah ini garis lurus ya. Kemudian kita punya di sini mediannya misalkan di sini. Nah, berarti kalau ini nilai median berarti separuhnya ini adalah 50% dari data, ini juga 50%. Jadi persis dibagi jadi dua bagian yang sama besar. Nah, median ini kelebihannya nilai median itu adalah dia tidak dipengaruhi oleh nilai pencilan atau nilai outlier. Jadi ketika di dalam data yang kita miliki itu terdapat nilai outlier atau nilai pencilan, itu kita disarankan untuk pakai nilai median, tidak pakai nilai rata-rata. Karena apa? Karena kalau pakai nilai rata-rata, itu dia akan sangat sensitif terhadap nilai outlier ya. Kalian sudah dijelaskan tentang ini nilai pencilan, nilai outlier gitu, sudah dijelaskan belum? Oke, nggak apa-apa. Kalau belum, berarti saya ini ya, saya carikan definisinya. Uh, ini. Ini adalah definisinya. Outlier atau kita sebut sebagai pencilan itu adalah suatu nilai data ekstrim yang nilainya itu berbeda sangat signifikan dengan nilai yang lainnya, atau secara sederhana bisa juga disebut sebagai nilai data yang paling berbeda. Dan berbedanya ini itu tuh sangat mencolok gitu. Contoh seperti ini. Nah, ini. Kalian lihat ya. Ini anggaplah misalkan apa? Nilai UTS gitu ya misalkan. Ada 15. Yang 14 itu nilainya ada di kisaran 60, 70, 80, 90, 100. Tiba-tiba ada satu nih. Ada satu yang nilainya tuh 5 gitu. Nah, ini kan perbedaannya sangat mencolok kan, sangat signifikan kan. Nah, 5 ini itu bisa dipandang sebagai outlier atau pencilan gitu. Nah, kalau mau menghitung ukuran pemusatannya, misalkan kita ini ya, kita jangan ambil semuanya ya, ambillah 5 bagian aja. 5, 8, 5. 5, 8, 5, 82, 163. Nah, kalau terus kemudian saya bandingkan lagi dengan satunya, misalkan tanpa outlier ya. Ini misalkan kita pakai yang 70. Kalau yang atas
Yang 5 atas ini mediannya berapa? Mediannya sama dengan berapa? Jadi diurutkan dulu ya. Diurutkan dulu dari terbesar ke terkecil. Terkecil ke terbesar. Berarti 55, 82, Pak. 63. Bentar ya. 82, 85, 100. Nah, seperti ini kan. Mediannya dia 82. Rata-ratanya berapa? Tolong dihitungkan sekalian. $126,5, Pak. 126. Serius? Enggak ah. Masa rata-ratanya 126? Yang nilai 67. Oh iya, Pak, terbesarnya itu maaf 100. salah. Berapa? 67 ya? 67, Pak. Oke, 67. Nah, kalau yang bawah ini berarti seperti ini ya. 63, 70, 82, 85, 100. Kita pakai yang sudah diurutkan saja ya. Nah, kalau yang ini medianya berapa? 82. Sama ya, 82 ya. Tapi kita lihat rata-ratanya. Rata-ratanya apakah sama? Pastinya 80, beda dong. Pak. 80. Nah, ini kan ada perbedaan nilai rata-rata yang signifikan kan. Artinya apa? Artinya rata-rata itu nilainya sangat sensitif atau sangat terpengaruh sekali dengan adanya outlier. Padahal adanya outlier ini itu apa ya? Jumlahnya itu kan tidak banyak ya, hanya ada 1, 2 lah gitu. Bukan yang jumlah mayoritas gitu. Tapi nilai itu kemudian kalau kita paksakan dimasukkan ke dalam rumus rata-rata akan menghasilkan informasi yang cukup bias gitu. Jadi rata-ratanya 67 gitu. Tapi padahal banyak yang dapat di atas 67, yang di bawah 67 cuma sedikit. Itu karena adanya outlier ini. Menyebabkan informasi mengenai nilai rata-rata itu menjadi sedikit bias. Oleh karena itu ketika ada outlier kita diarahkan untuk kita disarankan untuk tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan rata-rata sebagai ukuran pemusatan, tapi gunakanlah median atau nanti juga kalian juga bisa gunakan modus. Nah, itu untuk median data tunggal. Nah, ini kelebihan. Tidak terpengaruh oleh adanya outlier, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian yang kedua dapat digunakan untuk data yang diukur dengan skala ordinal, interval, dan rasio. Jadi untuk data ordinal kita masih bisa pakai median. Tapi kalau misal rata-rata itu kita tidak bisa gunakan ini ya untuk data ordinal gitu. Nah, kekurangannya penentuan nilai median ini kalau misal di dalam data kita tidak ada nilai outliernya ya, artinya dalam kondisi normal gitu. Nilai median itu punya kekurangan, yaitu apa? Dia tidak melibatkan seluruh nilai data yang ada, sehingga memungkinkan bahwa hasil yang diperoleh itu tidak benar-benar mewakili seluruh nilai data. Kenapa tidak benar-benar mewakili seluruh nilai data? Karena dalam perhitungannya dia tidak melibatkan semua anggota dari data yang ada gitu. Kalau rata-rata kan kita melibatkan keseluruhan nilai kan. Sedangkan kalau median itu kan kita hanya memperhatikan di nilai tengahnya saja. Nah, lalu kekurangan selanjutnya itu median tidak dapat menerima perhitungan matematis yang lebih lanjut. Oleh karenanya dia tidak banyak digunakan dalam uji statistik. Nah, ini adalah prosedur atau langkah-langkah untuk mengukur nilai median pada data tunggal. Jadi kalau data tunggal itu
ada 3 prosedur. Yang pertama, data yang kita miliki kita urutkan dulu. Jadi kalau mau menghitung median, wajib diurutkan ya datanya. Nah, kemudian yang kedua itu kita menentukan nilai N-nya atau ukuran datanya berapa gitu. 50, 100, 85 gitu. Kemudian setelah itu kita tentukan posisi data yang menjadi nilai median. Jadi sebelum kita menentukan nilainya, kita tentukan dulu posisinya ada di data keberapa nih gitu, pada data yang sudah diurutkan. Nah, untuk menentukan posisinya itu tergantung dengan bagaimana ukuran sampel atau ukuran datanya. Kalau misalkan N-nya itu genap, untuk menentukan posisinya kita pakai yang A ini ya. Pakai yang A. Kalau misal N-nya itu genap, kita pakai yang B. Ini yang A itu kalau ganjil, maaf ya, tadi saya salah sebut. Nah, contohnya di sini. Kita pakai nilai UTS lagi ya. Ada 50 kan, jumlah sampelnya itu kan ada 50. Pertama kita urutkan dulu, dari terkecil ke terbesar. Oke, setelah diurutkan, N-nya ada 50 tadi. Kemudian kita tentukan posisi medianya. Nah, karena N-nya genap, kita pakai yang rumus kedua. Yang 3B ini ya. Nah, XN/2 itu maksudnya data ke N/2 gitu dibacanya ya. Ditambah data ke N/2+1 bagi 2. Data ke 25 ditambah data ke 26 bagi 2 sama dengan data ke 25,5. Nah, data ke 25,5 ini berapa nilainya? Caranya adalah seperti ini. Ya, data ke 25 berapa nilainya? Data ke 26 berapa dijumlahkan dibagi 2. Nah, kebetulan di sini sama kan, data ke 25 dan ke 26 nilainya sama-sama sama dengan 24. Jadi hasil penjumlahannya 48 bagi 2, 24. Jadi untuk data ini medianya itu adalah sama dengan 24. Nah, kemudian selanjutnya untuk median data tunggal jelas ya. Nah, kalau jelas saya lanjutkan untuk menghitung median data kelompok. Kalau pada data kelompok itu rumusnya seperti ini. Median sama dengan BME plus N/2 min FKS per frekuensi median kali P. Nah, dengan BME itu adalah tepi batas bawah kelas yang memuat nilai median, FKS itu frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat nilai median, F median itu frekuensi kelas medianya, dan P-nya itu panjang kelasnya. Jadi, berdasarkan rumus ini, sebelum kita memasukkan angka-angka pada persamaan kelima, berarti langkah pendahuluannya kita harus apa dulu? Kita harus menentukan apa dulu? Menentukan tabel frekuensi mungkin. Oh, oke, tapi itu terlalu jauh ya. Anggaplah kalau di soal ujian atau kuis kan saya sudah berikan nih tabel distribusi frekuensinya. Rohim, misal dipanggilnya siapa? Ahmad, Bagus atau Rohim? Rahim, Pak. Rahim. Dipanggilnya Rohim ya. Oke. Untuk Rohim, misalkan saya sudah berikan gitu, tabel distribusi frekuensi saya sudah berikan. Seperti ini. Sudah berikan seperti ini. Kemudian soalnya saya langsung tulis, tentukan median data UTS berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas gitu. Nah, berarti langkah pendahuluannya kan nggak mungkin kan kita langsung bisa masukin tepi batas bawah kelas yang memuat nilai median itu berapa tanpa kita tahu kelasnya mana, terus
eh, frekuensinya berapa itu kan kita tidak tahu. Berarti langkah pendahuluannya kita perlu apa dulu? Untuk Rohim dan yang lain coba. Apa? Ada yang tahu nggak? Perlu apa dulu? Perlu tahu apa dulu sebelum kita bisa masuk ke rumus ini? Coba. Datanya, Pak. Data tengahnya. Apa? Data yang memuat apa kelas yang ada di data itu, Pak. Jadi kita cari datanya interval kelas ke berapa gitu. Mungkin Interval kelas keberapa yang memuat nilai median gitu ya? Ya betul ya. Jadi sebelum kita masuk ke rumus ini, kita perlu tahu dulu nih di kelas keberapa letak median itu. Kan tadi kan kalau menentukan median kan ini kan posisinya dulu kan, posisi datanya perlu kita tentukan dulu data keberapa. Nah, kalau data tunggal setelah kita tentukan posisinya langsung bisa kita cari nih di sini kan. Oh, data ke 25,5 itu ada di sini nih antara 25 dan 24. Tapi kalau misal data yang tabel distribusi frekuensi kan kita tidak tahu tidak punya data yang tunggalnya. Oleh karena itu untuk menentukan berapa nilainya kita pakai yang ini. Nah, untuk menentukan ada di data keberapa pakainya sama, tetap pakai ini. Acuannya ini. Nah, kalau tabel distribusi frekuensi kan kita bisa tahu jumlah totalnya berapa. 50. Anggaplah kita tidak ada ini ya, tadi yang belum dikasih contoh yang tadi. 50. Oh, kalau 50 kan genep, berarti pakainya 3B. Oke, pakai 3B. Kemudian tadi kita cari data ke 25,5. Ada di kelas keberapa berarti? Data ke 25,5 kelas berapa? Kelas 4. Keberapa? Kelas 4. Yakin? 6. Kelas ke-6? 3, Pak. Kok jauh banget? Hmm? 3, Pak. Berapa? Kelas ketiga. 3 ya? Ini loh udah ada tulisannya. Kelas ketiga. Jadi mungkin kalian kurang fokus ya. Ini kelas ketiga kan, data ke 25,5. Ya, kalian tinggal urutin aja dari sini. Ini berarti frekuensi 2 berarti data ke-1 dan data kedua. 7 berarti mulai dari data ketiga kan. 3, 4, 5, 6, 7 sampai data ke-9. Dan seterusnya. Nah, kelas ke-25,5 kan berarti ada di kelas ketiga. Apa? Data ke 25,5 itu kan ada di kelas ketiga. Nah, setelah kita tahu kelasnya, kita baru bisa tentukan ini kan. Baru bisa tentukan berapa besar medianya gitu. Nah, pakai rumus yang ini. BME-nya berapa? Nah, ini tadi. ME itu singkatan median ya, BME, tapi bawah kelas ketiga. Berarti 21 kurangi 0,5. Berapa? 20,5. Terus N per 2, 50 bagi 2, 25. Terus FKS. FKS itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat nilai median. Frekuensi kumulatif kalian sudah diajari? Udah ya harusnya ya. Udah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, berarti kalau kita punya medianya itu ada di kelas ketiga, FKS-nya berapa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat nilai median berarti berapa? 9, Pak. 9 ya. Berarti frekuensi kumulatif kelas kedua kan? Frekuensi kumulatif kelas kedua sama dengan 9. Oke, 9. Dikali panjang kelasnya 4. Hasilnya 23,89.
Oke. Nah, ini coba sekarang saya mau berikan contoh soal ya, contoh soal lagi. Nah, untuk median, nah ini sekian. Siapa yang mau mengerjakan? Tentukan median dari tabel di atas. Berapa? Siapa yang mau mengerjakan? Nggak ada yang mau nih. Wah. Saya kasih plus 10 deh kalau yang mau ngerjakan. Plus 10 di nilai tugas ya. Nilai tugas untuk minggu ini. Jadi kalau misalkan kalian dapat nilai tugasnya 100, jadi 110 nilainya. Misi, Pak. Median itu nilai tengah ya, Pak? Median, iya ya. Median nilai tengah kan tadi kan di sini saya sudah jelaskan. Iya. Siapa yang mau ngerjakan? Kalau nggak ada, saya tunjuk aja deh berarti. Saya, Pak. Siapa? Ini. Nabila. Boleh lihat soalnya, Oke. Pak? Nggak boleh. Ini soalnya ini. Saya kirim di grup ya. Mediannya di antara nilai 63 sampai 69. Enggak. Dikerjakan, coba ditulis tangan. Nanti dikerjakan, setelah dikerjakan hasilnya difoto, terus dikirim ke grup. Itu. Ya. Kan tadi udah di ini kan, udah saya jelaskan langkah-langkahnya. Tinggal sekarang diganti datanya, terus coba kerjakan. Saya tunggu ya. Berapa? 10 menit cukup? Nabila? 10 menit cukup ya? Loh, kok nggak ada jawaban? Halo Nabila? Iya, Pak. Ya, 10 menit ya? Dikirim grup ya, Pak? Dikirim grup. Sudah dikirim ke grup. Enggak, Udah. dikirim ke grup ya? Iya, kerjakan ditulis di kertas gitu. Terus kemudian hasilnya
di foto terus dikirim ke grup. Nah, nanti saya tampilkan di sini, kita bahas sama-sama gitu. Gitu ya. 10 menit ya, sampai 10.45. Silakan. Pak, permisi, saya juga boleh ikut mengerjakan, Pak. Boleh, tapi soalnya beda ya. Oh, Nggak apa-apa kan? ya udah nih, Pak, nggak Nggak jadi. apa-apa ya? Loh, Nggak jadi, Pak. Udah loh, ketemu nggak soalnya nih. apa-apa. Hah? Loh, Nggak jadi, Pak. Nggak apa-apa. Ya, ini ya, ganti ya. Nggak apa-apa buat latihan. Salah nggak Oke. apa-apa. Yang saya nilai itu keberanian kamu jawab, keberanian kamu mencoba mengerjakan, memecahkan masalahnya gitu. Oke, siapa ini tadi? Arianto Nara, Pak. Ini Nabila berarti ya. Nabila. Benar, Nabila 304. Terus yang ini berarti siapa? Tadi siapa? Namanya saya agak Arianto kurang. Nara. Arianto ya. Iya. Arianto Nara. Oke. Arianto. Sudah saya catat plus 10 loh. Apapun hasil jawabannya, salah, benar, tetap plus 10. Nggak ada diskon-diskonan ya. Oke, silahkan. 10 menit ya. 10.46. Tadi kalau Nabila 10.45. Ya, paling kurang dari 10 menit juga udah selesai. Ini tampilnya saya ambil sembarang, ini saya ambil di internet ya, di Google. Jadi saya tadi tidak menyiapkan, belum saya siapkan. Tadi saya ambil ya sembarang aja tadi ketemunya. Pak, permisi mau tanya. Kalau caranya nggak sesuai sama yang diajarkan tadi nggak apa-apa? Mau pakai cara gimana, Nabila? Mau langsung, Pak. Mau langsung? Langsung maksudnya langsung gimana? Langsung median sama dengan gitu, sama dengan berapa nilainya gitu, atau gimana? Coba di ini dulu deh, di anu dulu, dikerjakan dulu sebisanya, nanti baru kita bahas bersama-sama di grup gitu ya. Sudah, Pak. Baik. Di foto ya. Difoto lalu dikirim. Iya, dikirim ke grup. Yang di foto Oh, oke. jawabannya saja, jangan sama mukanya ya. Oke, Pak.
Oke, untuk Arianto jawabannya sudah dikirim ya. Nah, kalau yang ini berarti jumlah datanya kan 33 ya. 33 itu kan dia berarti ini ya, ganjil ya. Ganjil berarti pakai yang 3A. N plus 1/2 data ke 16,5. Oke, betul. Data ke 16,5 itu ada di kelas berapa, Arianto? Kelas ketiga, Pak. Kelas 3. Ya, kelas ketiga. Nah, ini yang masih keliru ya. Tepi bawahnya berapa? Tepi bawah batas bawah. Tepi batas bawahnya Oh, berarti 59, 59,5, Pak ya? ya 59,5 Oh, ya. iya, iya, Pak. Ini diperbaiki lagi nanti 59,5. Terus N per 2. Rumusnya kan ini N per 2. N per 2 berarti harusnya berapa? Benar ya? 16,5 ya. Bentar. Ya, ini berarti 59,5, ini N per 2 berarti 16,5, terus FKS-nya berarti 10 dibagi panjang gelasnya 10 kali dibagi frekuensi median. Frekuensi mediannya kan ini kan 8 harusnya ya, bukan 10. Ini 10 dari mana? Frekuensi kumulatif, Pak. Yang kan yang atas FKS kan 10. F median kan yang bawah kan. Oh, F iya, mediannya iya, kan Pak. 8 kan. Iya, Pak. 8. 8 kali panjang kelasnya. Panjang kelasnya 10 apa 9 nih? 9. 10. 10 dong. Kan 90 ikut dihitung. 90, 91, 92 sampai 99 kan ada 10. Coba diingat-ingat lagi cara menentukan panjang kelasnya. Kan bukan hanya diambil selisih kan, tapi yang nilai acuan awal sampai akhirnya itu juga ikut dihitung kan untuk pada panjang kelas itu. Iya nggak? Saya kira selisihnya, Pak. Bukan. Coba. Rohim, panjang kelasnya Iya, 9 iya apa Pak. 10? 10 Panjang Pak. kelasnya 9 apa? 90, Ya 10 kan? 90-nya diikut. 90-nya ikut Iya, juga. ikut dihitung kan? Ya, mungkin Arianto lupa ya. Coba nanti buka lagi berarti berapa? Modul pertemuan ketiga ya yang waktu pertemuan keempat yang sama Bu Sri. 10 harusnya ini. Jadi hasilnya ini anu ya, berarti dikoreksi lagi ya. Coba Arianto dibetulkan lagi. Terus nanti setelah dibetulkan kirimkan lagi ke grup. Ini 59,5, ini 16,5 betul. Ini 10, ini 8 kali 10. Oh ya, berarti ini belum tepat, jadi jawaban belum saya terima. Nanti kirimkan lagi ya. Oke, untuk Nabila udah selesai belum? Nabila belum ada ya jawabannya ya.
permisi Pak, saya boleh nyoba nggak Pak? Boleh. Mau nyoba yang mana? Yang Yang baru ini? juga boleh Pak. Yang baru juga boleh. Yang ini? Nyoba yang ini aja deh. Nanti apa namanya kalau baru nanti ke apa waktunya nanti itu ya. Berarti karena ini Arianto Nara tadi kan cukup masih banyak yang keliru, berarti nanti ini bagi dua aja ya sama Rohim ya. Arianto nggak apa-apa ya dibagi dua ya. Kasih ke Rohim, Pak. Kenapa? Kasih ke Rohim kalau Rohim bener. Oke, ya Ya, bagi Pak. dua ya berarti ya. Karena tadi kelirunya masih cukup ini ya, masih cukup banyak ya. Berarti Arianto Naranya 5, Rohim 5. Oke. Ya. Jangan lama-lama ya Rohim, kan tadi saya sudah kasih panduannya. Oke, Nabila udah selesai ya. Untuk Nabila, saya buka dulu. Nah, ini untuk Nabila. Nah, ini kalau untuk Nabila caranya berbeda dengan yang ini ya, berbeda dengan yang nah, oke, kita lanjutkan gitu. Oh ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan ke kalian. Jadi kan di program studi kalian kan saya ngajar 6 kelas ya. Nah, kan nggak mungkin kata-kata yang saya ucapkan ketika ngajar di kelas D itu akan sama dengan yang saya ucapkan di kelas C dan kelas yang lain gitu. Ya, apa namanya pasti ada perbedaan gitu ya, tapi secara konsep sama. Nah, latihan soal juga saya bedakan. Nah, berarti ini ya untuk melengkapi belajar kalian, kalian juga bisa lihat video recording dari kelas-kelas yang lain ya. Kan udah saya upload semua tuh di YouTube. Nah, bisa kalian lihat di situ untuk apa namanya referensi belajar kalian juga. Jadi tidak harus kelas C itu belajarnya cuma dari yang video recording kelas C gitu. Ya bisa kalau mau belajar yang dari kelas-kelas lain juga silakan. Nah, ini untuk Nabilah ya. Nah, kalau Nabilah itu pakainya, ini Nabilah kepikiran ngerjakan seperti ini dari mana nih? Dapat ilhamnya dari mana? Saya lihat yang dikirim Bapak itu, yang contoh soal. Lihat yang dikirim saya. Nah, ini kan data kelompok. Ini data kelompok apa data tunggal kira-kira? Data kelompok. Nah, kalau data kelompok berarti pakainya yang ini atau yang ini? Ngerjakannya cukup ini saja atau ini juga menurut Nabila? Iya Pak, salah caranya. Ya, nggak salah, kurang lengkap ya. Jadi kalau data kelompok itu tuh tidak hanya cukup sampai di sini saja. Tidak hanya cukup sampai di sini ya. Nah, ini kan baru menentukan posisinya. Sedangkan yang kita butuhkan itu kan berapa nilainya kan. Nah, kalau data tunggal kita bisa langsung lihat, oh data ke misalkan 25,5 itu berarti antara 25 antara data 25 dan data 26. Berarti tadi 24 tambah 24 bagi 2, ketemunya 24. Tapi kalau misalkan kita punyanya data ini, kita tahu nggak berapa nilai data ke 24? Berapa nilai data ke 25 kita tahu nggak? Nabila,
Kalau kita punyanya cuma tabel distribusi frekuensi saja. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu kan? Nah, makanya itu untuk menentukan berapa nilainya, kita kan nggak bisa lihat satu-satu nilai datanya kan, yang nilai tunggalnya. Kita cuma punyanya ini gitu. Nah, untuk menentukan berapa nilainya, rumusnya pakai yang ini ya. Tetap harus pakai yang ini. Tetap harus pakai yang ini. Jadi, kalau yang ini itu, coba Nabila kerjakan ulang ya. Nanti kalau sudah ketemu, kirimkan lagi ke grup. Oke? Ya, Pak. Terima kasih. Ya, ini saya hapus dulu berarti ya. Nah, sambil nunggu Nabila, Arianto, dan Rohim mengerjakan, saya lanjut dulu bahas tentang modus ya. Permisi Pak, saya sudah selesai. Oke, boleh. Kirim ke grup ya. Sudah Bapak. Oke ya, saya download dulu. Nah, tadi mana? Rohim yang ini ya, yang nah, ini untuk yang jawaban dari Rohim ya. Coba kita cek. Jadi total datanya benar 33. Tadi udah dibahas data ke 16,5 ya, kelas ada di kelas 3. Batas untuk kelas ketiga itu berarti batas bawah dikurangi setengah. 59,5 benar, N per 2-nya 33,2. Frekuensi kumulatif kelas kedua berarti ya 10. Frekuensi medianya itu 8, benar, panjangnya 10. Oke, dikomputasikan hasilnya sama dengan 67,5. 67,6 ya. Jadi seperti ini ya. Jawabannya untuk yang lain silahkan diperhatikan untuk ini jawaban dari Rohim ini sudah betul. Langkah-langkahnya juga sudah tepat ya. Jadi yang betul seperti ini. Tadi kalau yang Arianto masih ada beberapa kekeliruan. Ya, terima kasih Rohim atas jawabannya. Saya lanjutkan Sama-sama, lagi Pak. untuk modus. Untuk modus itu dia merupakan suatu ukuran pemusatan yang berpedoman pada banyaknya kemunculan dalam satu himpunan data tersebut. Makanya didefinisikan sebagai nilai yang paling sering muncul pada data. Nah, karena berkaitan dengan berapa sering muncul atau berapa banyak munculnya, itu menyebabkan untuk suatu himpunan data memungkinkan tidak punya modus, yaitu saat semua nilai datanya itu masing-masing hanya muncul sebanyak satu kali saja. Nah, di sisi lain, selain memungkinkan untuk tidak punya modus, memungkinkan juga punya modus yang lebih dari satu. Jadi ada memungkinkan suatu himpunan data punya modus 2 atau 3 gitu. Ya, ini terjadi saat ada lebih dari satu nilai yang kemunculannya itu kemunculannya besarnya sama dan lebih dari sekali. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya berikan di contoh soal ya. Saya ilustrasikan di contoh soal. Nah, itu untuk yang data tunggal. Jadi kalau data tunggal, kalau mau menentukan modus itu gampang ya, tinggal kalian lihat aja berapa banyak data yang muncul gitu. Kalau yang misal muncul 5 kali dan itu tertinggi berarti itu yang jadi modusnya. Kemudian untuk data kelompok itu rumusnya seperti ini.
untuk nilai modus. Rumusnya itu adalah BMO ditambah D1 per D1 plus D2 kali panjang kelas. BMO itu adalah tepi bawah kelas yang memuat nilai modus. D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kalau D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Nah, dari sini berarti langkah pendahuluan sebelum kita masuk untuk menghitung ini, untuk menghitung modus, berarti apa? Sebelum kita masuk ke rumus ini, kita perlu apa dulu? Kita perlu menentukan atau mencari apa dulu? Menentukan posisi modus. Posisi modus ada di kelas berapa gitu ya? Iya. Nah, caranya kira-kira gimana? Menentukan ini modusnya itu kira-kira ada di kelas berapa nih gitu. Nah, itu caranya gimana? Mungkin dengan melihat yang frekuensinya terbanyak. Ya betul ya. Jadi kalau untuk melihat ada di kelas berapa modusnya itu lihat frekuensinya. Kelas dengan frekuensi tertinggi itu adalah calon kelas di mana di dalamnya itu nanti akan memuat nilai modusnya gitu. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Ini misalkan kalian punya data yang tepat punya satu nilai modus, itu rumusnya seperti ini. Bukan rumusnya ya, contoh soalnya. Nah, kalau kalian amati ada satu nilai yaitu 3,44, di mana dia muncul sebanyak satu kali. Sebanyak 2 kali ya. Nah, ini adalah contoh data yang memiliki tepat satu nilai modus. Kemudian contoh lain lagi adalah data yang memiliki nilai modus lebih dari satu. Yaitu di sini ada 2 nilai modus ya. 3480 dan 3650. Masing-masing muncul sebanyak 2 kali. Ya. Nah, kemudian ada juga data yang tidak punya modus itu tadi, yaitu data yang masing-masing nilainya itu muncul hanya sebanyak 1 kali. Contohnya ini ya, semua nilainya muncul sebanyak 1 kali. Jadi dia tidak punya nilai modus. Selanjutnya, modus untuk data kelompok. Kita pakai tabel yang nilai UTS ya. Nah, pakai yang ini. Nah, kalau untuk yang ini berarti kemungkinan modusnya ada di kelas berapa? Kelas 3. Oke, kelas 3. Karena yang frekuensinya tertinggi di kelas ketiga ya. Nah, kemudian setelah itu kalian tentukan batasnya berapa. Batas BMO, batas bawahnya berarti berapa? 20,5, Pak. 20,5, betul. Terus kemudian D1-nya berapa? 12, Pak. 12, ya betul. Kemudian D2-nya berarti berapa? 7 ya? Iya, Pak. D2-nya 7, P-nya 4. Nah, hasilnya 23,03. Kemudian selanjutnya beberapa kekurangan dan kelebihan dari nilai modus. Jadi
untuk kelebihannya tadi ya, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kalau modus itu kan menentukan ukuran pemusatan data berdasarkan banyak kemunculannya ya. Nah, berarti kan kalau acuannya hanya berapa banyak kemunculannya, kita bisa terapkan pada data kualitatif. Makanya di sini kelebihannya dapat digunakan untuk kualitatif maupun kuantitatif. Terus tidak terpengaruh oleh adanya data pencilan. Karena ya sekali lagi bahwa pada penghitungan nilai modus itu seperti pada penghitungan median. Artinya dia tidak melibatkan semua nilai data ya, hanya melibatkan kemunculan terbanyak. Kemudian perhitungannya sangat mudah dan sederhana. Nah, kekurangannya dalam kasus-kasus tertentu, kumpulan data tidak memiliki modus. Jika modus lebih dari satu, maka kita tidak dapat gunakan modus itu sebagai acuan untuk mengukur pemusatan data dari data yang kita miliki. Karena kan namanya pemusatan terpusat itu kan berarti hanya ada satu kan. Nah, sedangkan kalau modusnya dua terus gimana interpretasinya? Terpusat di sini dan terpusat di sini itu kan berarti jadi misinformasi ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kekurangan yang nomor 2 ini. Nah, berdasarkan kelebihan nomor 1 itu akan memungkinkan untuk memunculkan pertanyaan yang cukup menarik. Mita asalnya dari mana? Dari Lamongan, Pak. Lamongan. Rohim? Surabaya, Pak. Surabaya. Aurel dari mana, Aurel? Sidoarjo, Pak. Sidoarjo. Oke. Kemudian Aprilia Intan. Dari Kediri, Pak. Kediri. Terus Rifki Putra? Ponorogo, Pak. Ponorogo. Oke. Nah, Arianto Nara tadi dari mana nih? Jombang, Pak. Jombang. Masih beda-beda semua ya. Saya cari lagi. Biwin Rahmawati. Dari Jombang, Pak. Jombang. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya genapkan sampai 10 ya. Sylvia dari mana? Dari Surabaya, Pak. Surabaya. Terus Vintia Alves. Dari Sidoarjo, Pak. Vintia Alves. Sidoarjo. Nah, satu lagi nih. Roif Rizali Ramadan. Dari mana Roif? Trenggalek, Pak. Trenggalek. Ada lagi yang dari Surabaya selain yang sudah saya panggil? Apa? Yang dari Surabaya selain Rohim dan Sylvia, siapa lagi? Ada yang tahu nggak? Rohim mungkin tahu. Iya, Pak. Namanya Apa, Pak? yang dari Surabaya selain Sylvia dan Rohim siapa? Diana Safitri, Pak. Safitri? Ini ya. Nah, berdasarkan data ini terus misal ada yang tanya, dari 10 anak kelas C ini rata-rata asalnya dari mana sih gitu? Atau kebanyakan asalnya dari mana gitu? Jawabannya dari mana? Surabaya. Surabaya. Acuan kenapa kok ngomong dari Surabaya apa acuannya yang dijadikan acuan?
Paling banyak frekuensinya. Modusnya kan paling banyak munculnya kan, Surabaya muncul Iya, berapa iya. nih? 3 kali. Nah, itulah yang dimaksud dengan ini. Dapat digunakan untuk menentukan ukuran pemusatan pada data kualitatif. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian melakukan penelitian, terus kalian pengen tahu rata-rata jawabannya. Misal, biasanya kan kalau penelitian orang sosial itu kan banyak tentang kualitatif juga gitu. Misal sikap penelitian tentang sikap terhadap suatu kebijakan atau yang lainnya gitu. Nah, kalian pengen tahu rata-ratanya nih kebanyakan apa sih gitu. Nah, kalian bisa gunakan ini ya modus sebagai acuannya. Nah, sampai sini jelas? Atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, berarti saya lanjutkan ke kuartil. Nah, kalau kuartil ini itu dia digunakan untuk membagi sederet data terurut itu menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kalau tadi kan median itu kan dia membagi membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, kalau kuartil itu dia membagi menjadi 4 bagian. Ada 4. Bentar. Misalkan ini. Q2, Q1, Q3. Nah, kalau seperti ini berarti 4 bagian yang disekat oleh Q1, Q2, dan Q3 itu ukurannya itu sama. Ukuran dalam artian jumlahnya ya, jumlah datanya. Misalnya di sini 4, di sini juga 4, sini 4, sini 4 gitu. Jadi artinya semuanya itu terbagi sama persis menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, untuk menghitung nilai kuartil itu ada 2 pendekatan juga, yaitu kuartil untuk data tunggal dan kuartil untuk data kelompok. Nah, pada data tunggal itu caranya atau prosedurnya itu adalah pertama diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Kemudian setelah itu, setelah diurutkan dari terkecil ke terbesar, tentukan N atau ukuran sampelnya. Nah, setelah ditentukan ukuran sampelnya, kalian tentukan posisi kuartil pada data. Nah, sebelum saya jelaskan lagi, menurut kalian ada nggak keterkaitan atau hubungan antara kuartil dengan median? Ada keterkaitannya nggak? Ada. Apa? Q2 itu sama dengan median. Ya, betul ya. Jadi, tadi kan sudah dijelaskan bahwa median itu kan membagi 2 data jadi sama besar. Membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar. Itu serupa dengan median. Jadi, median itu nilainya itu ekuivalen atau sama dengan Q2 gitu ya. Nah, kemudian lanjut menentukan posisinya. Nah, untuk menentukan posisinya ini itu tergantung berapa banyak data sampel kita. Makanya di sini dibagi jadi 4 sub. Pertama, misalkan untuk yang kasus pertama ya 3A ini adalah jika N-nya itu ganjil,
dan N plus 1 habis dibagi 4. Contohnya misalkan 23. Kita punya data jumlahnya 23 data. 23 sampel ya. Itu ganjil, kemudian kalau dijumlahkan 1, 2, 4, habis dibagi 4. Untuk menentukan posisi kuartilnya, pakai yang ini. Nah, kemudian yang kasus 2, datanya ganjil, kemudian N plus 1 tidak habis dibagi 4. Contoh kita punya 25. 25 ganjil ditambah 1, 26, dia masih sisa dibagi 4. Untuk menentukan posisi kuartilnya, pakai ini, yang rumus ini. Kemudian kasus ketiga, N-nya genap dan habis dibagi 4. Contohnya 20. 20 genap habis dibagi 4. Dan yang ke D itu adalah genap tapi tidak habis dibagi 4. Contoh 30. 30 dia genap tapi ketika dibagi 4 dia masih ada sisa. Pakainya yang ini. Nah, kemudian setelah kalian tahu posisi masing-masing kuartilnya, kalian ini ya dicatat nilainya. Nah, untuk mencatat nilainya itu ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi misalkan kan nggak mesti selalu bahwa posisi kuartil itu tuh ada di data yang bulat. Misal data ke-1, ke-2, ke-3 itu kan bulat. Tapi mungkin akan kayak tadi pas median kan data ke 25,5. Nah, mungkin ada desimalnya kan. Nah, untuk menentukan berapa nilainya ketika posisi datanya itu berupa desimal, rumusnya itu seperti ini. Pertama ya, jika misalkan letak kuartil ke I itu adalah data ke A, B. Nah, maka nilainya itu sama dengan data ke A ditambah 0, B dikali data ke A plus 1 dikurangi data A. Contoh misalkan, letak Q3 itu sama dengan data ke 8,5. Berarti A-nya 8, B-nya 5. Berarti nilainya X8, data ke 8, ditambah 0,5 kali data ke 9 dikurangi data ke 8. Ini harusnya data ke 9 ya. Nah, berarti 34 ditambah 0,5, 37 min 8. Sama dengan nilainya 33,5. Kalau misalkan letak Q3-nya ya, anggaplah misalkan data ke 11,3 gimana? A-nya berapa berarti? A-nya berapa kalau yang ini? 11, Pak. 11. B-nya berapa? 3. Berarti nilai Q3 sama dengan berapa? X11. X11. X11 ditambah 0,3. terus Itu nggak kelihatan aku, Pak. apa? Bentar, Pak. Itu loh, yang di atas nggak kelihatan saya. Oh, ini. Iya, Ini ya. iya. Berarti itu X8 plus 1
lalu dikurangi X. 8. Kok lah? 8 atau 11? X 11 plus 1. Lalu 12 berarti ya. Ya, lalu dikurangi X11. Kurangi X11. Oke, misalkan X12-nya sama dengan ya 50 lah. Kan ini sembarang ya. X11-nya sama dengan 47. Berarti di sini berapa? Jadi berapa? 47 Ditambah 50 dikurangi 47 gini kan? Hasilnya berapa? Kalian cari sendiri ya. Nah, itu untuk data tunggal. Kemudian ini contoh soalnya ya. Nah, ini kan tadi kita udah tahu bahwa N-nya itu ada 50. Nah, berarti kan 50 itu berarti genap tapi tidak habis dibagi 4. Berarti untuk menentukan Q1, Q2, Q3-nya itu pakai yang C ya. Yang ini. Pakai yang D, maaf. Genap tapi tidak habis dibagi 4. Kemudian cari posisinya kan masing-masing. Nah, ini X13, X25,5, X38, data ke-38 maksudnya ya. Nah, kemudian dicatat Q1, Q2, Q3-nya dari langkah ketiga. Nah, ini yang tidak bisa langsung ketemu kan yang ini kan, yang 25 ada komanya. Sama kayak tadi 25 tambah 0,5 kali data ke-26 dikurangi data ke-25, hasilnya 24. Nah, lalu kemudian ini untuk data tunggal, selanjutnya untuk data kelompok. Nah, pada data kelompok rumus untuk menentukan nilai datanya itu pakai yang ini ya. Tapi untuk menentukan posisinya, jadi sebelum ngitung nilainya kan, kalau ngitung nilainya, sebentar. Kalian dengar ada suara selain suara saya nggak? Halo? Tidak, Pak. Iya? Enggak. Gimana? Oh enggak ya? Oke. Nah, untuk menentukan nilainya kita pakai ini. Tapi kalau untuk menentukan posisinya tetap pakai yang ini ya. Tetap pakai yang ini, posisi kuartil. Ini untuk yang kalau datanya data kelompok gitu. Nah, ini keterangannya bisa kalian baca sendiri. Nah, ini itu contoh soalnya. Contohnya, data yang kita pakai itu acuannya ini ya, kayak yang tadi, data UTS. Nah, ini 50 berarti genap tapi tidak habis dibagi 4. Kita cari posisi Q1-nya. Ini ya. Nah, itu udah selesai. Untuk ukuran pemusatan ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke ukuran penyimpangan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya kopikan filenya dulu ya. Kemarin masih saya
Saya belum sempat kopikan semua dari buku saya. Nah, ini untuk ukuran penyimpangan. Jadi latar belakang mengapa kita juga perlu untuk menghitung ukuran penyimpangan itu adalah karena ukuran pemusatan itu seringkali dianggap tidak cukup untuk mendeskripsikan data. Karena apa? Karena pada ukuran pemusatan itu dia tidak menyajikan informasi mengenai variabilitas atau penyebaran datanya. Padahal dua himpunan data itu akan sangat memungkinkan memiliki rata-rata yang sama, tapi tingkat penyimpangan atau variabilitasnya itu berbeda. Nah, kalau misalkan kita hubungkan dengan kondisi sosial, misalkan rata-rata angka kemiskinan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, rata-ratanya mungkin akan sama gitu. Misal ada di presentasinya ada di kisaran 6% gitu. Tapi variansinya itu mungkin akan berbeda. Nilai penyimpangan antara di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu akan berbeda. Nah, ini nanti pengaruhnya itu kalau di bidang kalian nanti pengaruhnya mungkin dalam penyusunan kebijakan gitu. Angka kemiskinan yang variasinya tinggi antar daerah ya dalam provinsi yang sama, misal di Jawa Tengah atau di Jawa Timur gitu. Itu tentu saja akan membutuhkan kebijakan untuk menekan angka kemiskinan yang berbeda daripada daerah yang variabilitasnya atau penyimpangannya itu lebih kecil gitu. Nah, jadi kita perlu untuk tahu juga nilai ukuran penyimpangannya. Nah, ukuran penyimpangan itu didefinisikan sebagai seberapa jauh suatu nilai data itu berada atau menyimpang dari pusat data tersebut. Atau dengan kata lain, seberapa besar perbedaan masing-masing nilai data terhadap nilai rata-rata datanya. Nah, tingkat penyimpangan itu dapat diukur menggunakan ukuran penyimpangan. Sedangkan ukuran penyimpangan itu terdiri dari dua jenis. Pertama, ukuran penyimpangan absolut. Yang kedua, ukuran penyimpangan relatif. Nah, kalau ukuran penyimpangan absolut itu yang akan saya berikan itu adalah rank, variansi, dan standar deviasi. Nah, kemudian kalau ukuran penyimpangan relatif itu adalah koefisien rank, koefisien variansi, dan koefisien standar deviasi. Penjelasannya itu ada di bawah ini ya. Bentar, saya perbesar dulu. Cara interkuartil tidak perlu ya. Nah, ini yang pertama itu adalah ukuran penyimpangan absolut. Apa yang dimaksud dengan ukuran penyimpangan absolut? Itu adalah suatu ukuran penyimpangan yang hanya dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh nilai data menyebar dari nilai rata-rata data untuk satu himpunan data saja ya. Nah, ukuran penyimpangan absolut ini tidak dapat digunakan untuk membandingkan beberapa penyimpangan dari beberapa himpunan data. Contoh misalkan ada data tinggi badan, ada data berat badan. Nah, itu kan dua himpunan data yang beda ya, satu ngukur tinggi, satu ngukur berat. Nah, kalau kita mau membandingkan kedua
ukuran penyimpangan dari kedua himpunan ini, itu kita tidak bisa gunakan ukuran penyimpangan absolut, karena ukuran penyimpangan absolut ini hanya bisa dikenakan untuk satu himpunan data saja. Nah, untuk bisa membandingkan, itu kita nanti pakainya adalah yang ukuran penyimpangan relatif gitu. Oleh karena itu makanya saya berikan juga absolut dan relatif. Nah, kemudian tadi kalau untuk kelas B, untuk kelas D maaf, itu dia menjelaskannya tadi waktu saya masuk ke kelas D itu tadi hanya sampai rank karena waktunya udah keburu habis. Jadi biar sama. Nanti untuk kelas C juga saya jelaskan sampai rank saja ya. Nanti yang sisanya yang dari variansi ini sampai yang terakhir itu nanti saya jelaskan dengan melalui video pembelajaran. Nanti saya upload di YouTube gitu. Biar sama. Jadi biar tidak ada kelas yang tertinggal. Nah, kita masuk ke rank. Rank itu didefinisikan sebagai perbedaan nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu data. Nah, rank sebagai ukuran penyimpangan absolut itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu adalah dia merupakan ukuran penyimpangan yang paling mudah perhitungannya ya, karena rumusnya kan sangat sederhana. Nah, kekurangannya pertama dia sangat sensitif terhadap nilai pencilan karena kan rumusnya itu kan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi kalau data pencilan otomatis kan dia akan menjadi data terbesar atau data terkecil. Nah, berarti kan dia nilainya sangat sensitif terhadap data pencilan. Kemudian yang kedua, dia tidak melibatkan semua pengamatan yang ada sehingga menyebabkan rank ini kurang akurat apabila kita gunakan untuk sebagai acuan dalam ukuran penyimpangan data. Nah, ini rumusnya untuk data tunggal nilai terbesar kurangi terkecil. Kalau untuk data kelompok itu adalah batas tepi atas kelas tertinggi dikurangi batas tepi bawah kelas terendah. Ini contohnya. Misalkan kita punya data tentang penghasilan buruh ya, ada 10. Nah, ranknya itu berarti yang terbesar dikurangi terkecil. Kemudian untuk data kelompok, kita pakai nilai UTS. Nah, berarti ini batas untuk tepi kelas tertinggi berarti ini 40, batas atasnya kan berarti 40,5 dikurangi kelas terendahnya batas bawahnya 12,5. 40,5 dikurangi 12,5. Hasilnya 28. Nah, itu untuk rank ya. Nah, untuk yang variansi sampai selesai nanti saya jelaskan di video pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada berarti saya anggap kalian semua udah paham ya. Untuk tugasnya nanti nyusul juga video pembelajarannya insya Allah akan saya upload hari ini ya. Kalau misalkan tidak ada acara mendadak gitu. Jangan lupa minggu depan kita kuis ya. Materinya berarti sampai ukuran penyimpangan. Kuis itu nanti silakan dikerjakan dengan baik karena itu sekaligus untuk pemanasan UTS di minggu depannya lagi ya. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, berarti untuk kuliahnya hari ini saya akhiri sampai sekian. Semoga apa yang